Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sekarang kalian akan belajar tentang transformasi. Sebelumnya, coba kalian perhatikan pada gambar berikut. Pernahkah kalian bercermin seperti bunga mawar ini bercermin? Pada saat kalian bercermin, kalian akan bertanya, bagaimana sih caranya untuk menggambar bayangan suatu benda ketika bercermin? Kemudian, kalian perhatikan gambar yang kedua. Ketika mobil ini bergerak maju dan mundur, maka mobil ini mengalami peristiwa yang berubah kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir, sedangkan bentuk bendanya tetap. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah gambar kincir angin ya, para siswa ya. Ini berputar pada porosnya. Perputarannya adalah searah jarum jam. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari, perputaran juga ada yang berlawanan dengan arah jarum jam. Dan gambar yang keempat ini adalah gambar kubus. Asal mula kubus ini adalah kecil kemudian menjadi besar. Nah, semua peristiwa yang kalian lihat di dalam layar ini namanya transformasi geometri. Nah, ini yang akan kalian pelajari pada bab berikutnya, yaitu pada bab 3, materi kelas 9. Yang gambar pertama ini namanya refleksi atau pencerminan. Ini akan dibahas pada bab refleksi. Kemudian yang kedua ini namanya translasi, yaitu peristiwa pergeseran. Kemudian yang ketiga ini namanya rotasi, yaitu peristiwa perputaran. Dan yang keempat namanya dilatasi. Nah, inilah transformasi geometri yang insya Allah akan kalian pelajari. Untuk materi pertama adalah materi refleksi. Perhatikan para siswa, di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar rumah dan pemandangan. Apa yang bisa kamu lihat? Iya, bagus. Di dalam gambar ini ada peristiwa refleksi atau pencerminan. Yang mana yang pencerminan? Oke, hebat kamu ya. Yang pencerminan itu adalah bayangan rumah ini di dalam air. Ini bayangan yang di dalam air ini namanya refleksi atau bayangan dari rumah. Ya, ini namanya peristiwa refleksi. Kemudian gambar yang kedua adalah bunga mawar sedang bercermin. Nah, bayangan dari bunga mawar ini namanya peristiwa refleksi. Benda asli dengan bayangannya. Inilah namanya pencerminan. Ini yang akan kalian pelajari pada video pembelajaran kali ini. Oke, selamat belajar ya. Semoga kalian diberi kemudahan oleh Allah. Amin. Para siswa, apa yang dimaksud refleksi? Refleksi itu adalah pencerminan, merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Di sini ada kata kunci sifat bayangan cermin. Ketika kalian bercermin dalam sebuah cermin, ya, maka akan ada sifat-sifat yang muncul. Apa sifat tersebut? Antara lain adalah yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan itu pasti memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Ya, tidak mungkin kalian bercermin kemudian bentuknya berubah. Hidungnya jadi besar mungkin, itu tidak mungkin ya. Normalnya kalau kalian bercermin itu bayangan dan bentuk kalian sama. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Ini secara geometri seperti itu. Kemudian yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan. Tegak lurus ya, saling berhadapan dengan bangun aslinya. Inilah 3 sifat dari bayangan yang dibentuk oleh pencerminan. Berikut
Bagaimana sih cara menggambar bayangan hasil pencerminan? Oke, perhatikan pada tayangan ini. Di sini adalah segitiga ABC. Ada cermin berwarna pink ya. Segitiga ABC ini akan bercermin dengan cermin ini. Kemudian bagaimana cara menggambar bayangannya? Nah, berdasarkan sifat yang sudah dijelaskan tadi, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian cerminkan titik-titik sudutnya, yaitu titik A, titik B, dan titik C terhadap cermin yang telah ditentukan atau diketahui. Caranya adalah yang pertama, titik A ini kamu tarik garis tegak lurus menembus cermin, kemudian jarak antara cermin dengan titik A ini harus sama dengan antara cermin dengan bayangannya. Jadi ini. Nah, inilah letak titik A aksen atau bayangan dari A. Disimbolkan dengan A aksen. Kemudian yang kedua, titik B. Ini juga ditarik garis tegak lurus dan harus panjangnya sama antara B dan cermin. Kemudian B aksen dengan cermin juga harus sama. Kemudian titik C juga demikian ditarik garis tegak lurus sehingga akan memperoleh titik C aksen. Nah, setelah diperoleh ketiga titik ini baru dihubungkan. Maka inilah bayangan dari segitiga ABC, yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ini cerminnya miring ya para siswa. Jadi segi 4 ABCD atau jajar genjang ABCD dicerminkan terhadap cermin garis hijau ini. Cerminnya dibuat miring. Bagaimana kalau cerminnya miring? Tetap menganut prinsip sifat bayangan cermin. Jadi titik A ini kalian tarik garis tegak lurus dengan cermin. Sehingga garisnya seperti ini. Nah ini. Ini tegak lurus, artinya ini harus membentuk sudut 90 derajat. Kemudian diukur dengan penggaris, jaraknya harus sama. A cermin, cermin A aksen, ini harus sama. Ya, baru ketemu titik A aksen. Demikian pula dengan titik B. Juga demikian caranya. Kemudian titik C juga demikian. Sehingga ketemu C aksen. Dan juga titik D. Juga demikian. Sehingga ketemu D aksen. Kalau sudah ketemu, maka ini dihubungkan A aksen, B aksen, C aksen, C aksen, D aksen, dan D aksen, A aksen. Ini dihubungkan, maka inilah bayangan dari jajar genjang A, B, C, D, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Lanjut, kemudian perhatikan, di samping cermin itu berupa garis, terkadang dalam soal geometri, cerminnya itu berupa titik. Nah, bagaimana kalau cerminnya berupa titik? Contohnya ini segitiga ABC akan dicerminkan terhadap titik P. Jadi cerminnya berupa titik P. Maka caranya sama, yaitu yang pertama, titik A dengan titik P ini dihubungkan, terus menembus ini cerminnya ya, terus dilanjutkan ke sini ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan jaraknya jangan lupa AP itu sama dengan PA aksen. Ya. Kemudian B juga demikian, ditarik garis tegak lurus sehingga ketemu BP dan PB aksen itu jaraknya harus sama. Kalau 5 cm ya 5 cm. Kemudian C juga demikian, jaraknya juga harus sama. Selanjutnya A aksen, B aksen, B aksen, C aksen, dan C aksen, A aksen dihubungkan sehingga inilah bayangan dari segitiga ABC jika dicerminkan terhadap titik P. Oke, semoga dipahami dengan baik ya. Nah, sekarang kalian belajar bagaimana pencerminan itu kalau diterapkan dalam bidang koordinat. Oke. Nah, sekarang pencerminan terhadap sumbu X, ya. Jadi cerminnya ini sumbu X, ini ada segitiga ABC, di mana A itu 2,2, koordinat B 5,3, dan koordinat C 7,1.
dicerminkan terhadap garis X atau sumbu X. Ya, sumbu X itu diingat adalah sumbu yang mendatar. Maka caranya sama, titik A ditarik garis tegak lurus ke sumbu X. Jaraknya harus sama, kalau ini 2 satuan, ini juga 2 satuan. Sehingga seperti ini. Nah, inilah titik A aksen, yaitu titik 2, min 2. Jadi titik 2,2 kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan terjadi bayangan A aksen adalah 2, min 2. Perhatikan para siswa, karena di sini kalian akan belajar bagaimana cara menemukan rumus, ya. Tanpa menggambar, kalian harus bisa menentukan bayangan suatu titik jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sekarang untuk titik B, sama caranya seperti ini. Jaraknya berapa? 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3, sehingga ketemu di sini. Nah, ini kamu isikan koordinatnya berapa? Ya, berapa? Iya, bagus. 5, min 3 ya. Kemudian yang C juga demikian. Ini juga diisi titik C aksennya ya. Nah, dari satu titik ini bisa kamu simpulkan, kalau 2,2 dicerminkan terhadap sumbu X, ternyata bayangannya adalah A aksen 2, min 2. Ya, perhatikan fokus ini. 2,2 jadi 2, min 2. Kalau 5,3 menjadi berapa di sini? Ya, bagus. 5, min 3. Berarti bagaimana perubahannya? Ini kamu tulis dalam kesimpulan ya para siswa ya. Jadi ini dihubungkan dulu segitiganya ya. Nah, segitiganya A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian kesimpulannya. Jika ada X, Y, titik koordinat X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X, maka nanti bayangannya menjadi titik-titik, titik-titik. Ini yang kalian simpulkan sendiri ya dari pengamatan ini. Jadi ibu ulangi, kalau 2,2 jadi 2, min 2, 5,3 jadi berapa ini? Iya, bagus 5, min 3, dan seterusnya sehingga ini bisa kamu simpulkan di sini ya, ditulis ini kesimpulannya. Nanti dilaporkan pada Bapak atau Ibu guru. Lanjut sekarang, pencerminan terhadap sumbu Y. Ditarik garis sumbu Y adalah ini yang tegak. Jadi A 2,2, B 5,3, C 7,1 dicerminkan terhadap sumbu Y. Sama caranya, jadi tarik garis ya, ditarik garis sehingga A 2,2 menjadi A aksen min 2,2. Perhatikan perubahannya. A 2,2 jika dicerminkan terhadap Y sumbu Y, maka A aksen menjadi min 2,2. Kalau 5,3, maka nanti bayangannya di sini ya, menjadi berapa, berapa. Berapa ini? Iya, bagus, menjadi min 5,3 ya. Kalau yang C menjadi berapa ini? Iya, min 7,1 ya. Jadi ini harus sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga di sini nanti bayangan titik C aksen. Maka kesimpulannya, ya ini dihubungkan dulu segitiganya. Kesimpulannya adalah jika X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nanti bayangannya menjadi apa, apa, atau titik-titik, titik-titik. Kamu amati di sini ya, 2,2 ternyata min 2,2. 5,3 menjadi min 5,3. Berarti kalau X, Y menjadi, nah betul. Nah, ini nanti diisi sendiri ya. Kemudian lanjut, pencerminan terhadap titik asal. Nah, titik asal itu adalah titik 0,0. Ini percerminan terhadap suatu titik ya. Maka nanti A 2,2 nanti dicerminkan terhadap 0,0, jatuhnya di sini nanti ya. A aksennya menjadi min 2, min 2. Perhatikan. Kalau 2,2 nanti koordinat bayangannya menjadi min 2, min 2. Sekarang kalau 5,3 ditarik garis ya. Nah, nanti jatuhnya di sini. 5,3 menjadi berapa ini? Iya, bagus, menjadi min 5, min 3. Oke, bisa ya menyimpulkan ya.
Kalau 7,1 nanti ditariknya ke sini, 7,1 ya. Nanti, nah di sini nanti. Nah di sini ya, 7,1 ternyata menjadi berapa nih? Min 7, min 1 ini diisi ya. Sehingga ini dihubungkan dulu A aksen, B aksen, B aksen, C aksen, C aksen, A aksen. Sehingga segitiganya nampak pencerminannya, bayangannya ya. Kesimpulannya, jika X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya menjadi titik-titik, titik-titik. Ini kamu tulis sesuai dengan pengamatanmu dari gambar ini. Oke? Lanjut. Sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini ada soal, titik A ini 3,1, B min 1, min 1 ya, C min 1,2. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Digambar dulu ya garisnya. Garisnya adalah ini garisnya. Ya, ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, kita coba untuk mencerminkan ya. Titik A dicerminkan terhadap garis ini. Berarti nanti ditarik garis tegak lurus dengan cermin ya. Ini jaraknya 1, nyerong ya. 1. Ini 1. Nah, begini. Jadi ini titik A aksennya. Berapa aksennya? Yaitu 1,3. Perhatikan ya. 3,1 kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X menjadi 1,3. Ya, ini fokus ini kalian ke sini. Sekarang kalau min 1,2. Min 1,2. Oh, ini yang B ya. B min 1, min 1 tetap nanti titiknya di sini. Min 1, min 1. Ya, karena pas di cermin para siswa. Jadi kalau ada titik letaknya pas di cermin, maka bayangannya ya sudah di situ, di titik ini, tidak bergeser ya. Kemudian yang C sekarang. C min 1,2 nanti akan jatuh ke 2, min 1 ya. Ini ke titik ini diisi ya. Jadi kamu tarik garis dari C1, min 1,2 ke cermin tegak lurus ya. Jadi ini 1,5. Setengah 1. Jadi jatuhnya di sini menjadi berapa ini? Iya, bagus 2, min 1. Perhatikan, fokus ya. Kalau 3,1 jadi 1,3. Kalau min 1,2 jadi 2, min 1. Nah, perubahannya bagaimana ini? Kamu simpulkan sendiri. Kesimpulannya yaitu bahwasanya jika ada X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya adalah titik-titik, titik-titik. Oke, bisa ya? Lanjut. Bagaimana kalau Y sama dengan min X? Nah, digambar garisnya dulu, Y sama dengan min X adalah seperti ini ya. Oke, yang A dulu. A 3,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka caranya ditarik garis tegak lurus ke sini ya. Jangan sampai nyerong, ini harus tegak lurus. 90 derajat, jadi 1, 2. Jadi nanti jatuhnya adalah di sini. Nah, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi di sini. Nah, inilah A aksennya ya. A aksennya adalah min 1, min 3 letaknya ya. Jadi 3,1 jadi min 1, min 3 bayangannya itu. Sekarang kalau B. B 2, min 2. Koordinatnya 2, min 2. Maka nanti bayangannya di mana? Oke, pinter. Bayangannya adalah tetap di titik ini. Kenapa kok tetap? Karena titik ini ada di dalam cermin. Jadi tidak berubah ya. Sekarang yang C. Min 1,2. Min 1,2 ini kalau ditarik garis tegak lurus nanti jatuhnya di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, ya bagus. Nah, ini berapa? Kalau min 1,2 ini berapa? Ini koordinatnya dari min 2,1 ya. Ini diisi ya. Jadi min 1,2 ternyata jadi min 2,1. Oke, bisa ya? Kemudian kalian simpulkan kesimpulannya. X, Y jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka menjadi titik-titik, titik-titik. Ini diisi berdasarkan pengamatan kamu.
ya. Oke, lanjut. Sekarang pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Contohnya ya, ini ada titik A 4,3, B 2,-1, dan C, -1,2. Ibu contohkan misalkan X sama dengan 1. Nah, ini adalah garis X sama dengan 1. Ya, garisnya seperti ini. Jadi, X sama dengan 1 nanti garisnya sejajar dengan sumbu Y dan melewati angka 1. Oke. Cerminnya ini sekarang A kita cerminkan. Tarik garis, ternyata hasilnya di sini ya. Ini 1, 2, 3, ini juga 1, 2, 3. Hasilnya di sini. Yaitu titik A aksen -2,3. Jadi 4,3 berubah jadi -2,3. Sekarang yang B. 2,-1 menjadi berapa ini? 0,-1 ya, karena di sini. Sekarang yang C ini dari C ke titik cermin ke cermin ada berapa ini? 1, 2, berarti 1, 2, berarti nanti di sini ya bayangannya ya. Nah, di sini yaitu C aksen menjadi berapa ini? 3,2. -1,2 jadi 3,2. Nah, perhatikan ini. Ini yang berubah yang mana? Iya, bagus. Yang berubah adalah X-nya ya. Jadi -2 jadi 4 perubahannya. Kalau yang Y ini tetap seperti ini ya. Sehingga nanti perhatikan tabel ya ini. 4,3 ini kan menjadi -2,3 ya. Nah, -2,3 ini 3-nya tidak ada masalah ya karena ini tetap. Jadi -2. -2 ini perubahannya bagaimana? Perhatikan. -2 ini dari 2 kali 1 dikurangi 4. Tuh, satunya dari mana? Satunya dari ini para siswa. Nah, satunya diambil dari ini. Kemudian 4-nya dari mana? Nah, 4-nya itu dari ini ya. Nah, ini coba kalian uraikan seperti ini uraiannya untuk B aksen sehingga nanti ketemu sesuai dengan ini ya. B aksen kan 0,-1 di sini. Nolnya itu harus diuraikan berdasarkan contoh yang sudah Ibu berikan ini. Ya. Sehingga kesimpulannya nanti bisa kalian simpulkan X, Y jika dicerminkan terhadap X sama dengan H maka akan menjadi bagaimana? Ya, ini kamu ikuti. 2 kali ini adalah H ya, dikurangi ini adalah X. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini dipahami. Kemudian lanjut pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Nah, Y sama dengan H, contohnya Ibu contohkan garis ini. Ini namanya Y sama dengan 1 ya. Jadi H ini adalah mewakili bilangan berapapun ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Jadi garis Y sama dengan 1 atau Y sama dengan H itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Dan melalui nilai H. Kalau hanya 1 ya melalui 1. Kalau H sama dengan 2 ya nanti melalui 2. Jadi ini namanya garis Y sama dengan 1. Kita cerminkan A 4,3 dicerminkan. Ini nanti jaraknya kan 1, 2 ya. Ini juga 1, 2 sehingga ketemunya di sini. Sehingga A aksen adalah 4,-1 ya. Perhatikan. 4,3 ternyata menjadi 4,-1 ya. Ini tetap yang pertama ya. Kemudian yang B, B 2,-1 menjadi berapa ini? Jatuhnya di sini ya. Menjadi 2, nah ini diisi ya. Yang C juga demikian, tarik garis tegak lurus, jaraknya 1, nanti jatuhnya di sini. Maka C-nya ini berapa, berapa. Di sini kamu lihat. Bisa terlihat ya, ini adalah berapa, berapa. Kemudian ditaruh di tabel. 4,3 ya, untuk A 4,3 menjadi 4,-1. Nah, yang berubah adalah nilai Y-nya, ini -1-nya ya. Perubahannya dari 2 kali 1 dikurangi 3. 2 ini bilangan tetap para siswa. Yang berubah ini dan ininya. 1 diambil dari ini, ya, nilai Y. Kemudian 3 diambil dari ini, nilai ini. Jadi itu, kemudian B aksennya kamu ikuti seperti ini ngitungnya ya.
dan harus cocok dengan yang ada di gambar ya. C juga demikian, C aksennya. Sehingga kesimpulannya X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka hasilnya adalah titik-titik, titik-titik. Ini diisi ya berdasarkan pengamatan kami. Oke, berarti kalian sudah bisa mencari beberapa rumus pencerminan terhadap bidang koordinat. Oke, para siswa, perhatikan ini. Ini Ibu telah menyimpulkan ya, Ibu guru ini menyimpulkan kesimpulan pencerminan pada bidang koordinat. Ternyata seperti ini rumusnya para siswa ya. Jadi koordinat bayangan hasil pencerminan dari X, Y. Yang pertama, jika terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu X, maka nanti bayangannya menjadi X, min Y. Seperti yang sudah kalian cari tadi, kalian amati. Yang kedua, kalau cerminnya sumbu Y, maka nanti bayangannya menjadi min X, Y. Yang ketiga, jika dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka menjadi min X, min Y bayangannya ya. Yang keempat, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka menjadi Y, X. Ya. 5. Garis Y sama dengan min X, maka menjadi min Y, min X. Jadi dibalik tandanya berubah ya. Nah, yang keenam, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya adalah X, 2H min Y. Ingat, tadi garis Y sama dengan H, Y sama dengan 1. Ternyata yang berubah adalah koordinat Y-nya ya, menjadi 2H min Y. Untuk garis X sama dengan H, maka menjadi 2H min X, Y. Inilah kesimpulan dari pencerminan terhadap bidang koordinat. Demikian para siswa, semoga bermanfaat. Demikian Ibu akhiri. Semoga diberi kemudahan oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.